Pesta perceraian mantan suami. Aku menandatangani surat cerai dengan satu goresan pena yang begitu tegas, hingga aku sendiri terkejut. 3 tahun menjadi menantu di keluarga Pramudia. Akhirnya ditutup dengan selembar kertas yang lebih tipis dari kepercayaan yang pernah coba ku pertahankan. Pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Ibu Wati, ibu mertuaku, berdiri sambil berkacak pinggang. Matanya menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sudah tanda tangan? Bagus, beban keluarga kami jadi lebih ringan sekarang. Aku menatapnya, hati ini sudah mati rasa. Mungkin air mataku sudah lama mengering. Kering tepat di hari aku melihat menantu kesayangannya mencium pria yang kupanggil suami. Bagas muncul tepat di belakang ibunya, sudut bibirnya terangkat penuh kemenangan. Terima kasih sudah membebaskan aku, Kirana. Aku diam. Aku tak ingin membuang-buang kata. Saat aku melangkah turun, suara tawa dan sorak-sorai terdengar seolah keluarga mereka baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Balon, meja pesta. Taplak meja berwarna merah menyala, semuanya sudah disiapkan seolah mereka telah menantikan hari ini sejak lama. Hari ini kita semua merayakan kabar baik, seru Ibu Wati. Akhirnya kita berhasil mengusir sumber sial itu. Aku tidak terkejut, hanya merasa dingin. Dingin yang meresap hingga ke tulang sumsum. Kirana izin pulang ke rumah ibu, kataku dengan suara lirih namun jelas. Pergi secepatnya, lebih baik. Ia mengibaskan tangannya seolah mengusir seorang numpang. Aku berbalik untuk melangkah pergi saat ponselku bergetar. Asistenku, Laras, menelepon dengan suara panik. Bu Kirana, ada masalah besar. Skyline Capital menarik seluruh investasinya dari Pramudia Corp. Dewan direksi sekarang panik seperti ada kebakaran di pasar. Apa ibu tahu soal ini? Di belakangku, seluruh meja pesta mendadak sunyi. Ibu Wati merebut ponsel dari tanganku. Apa katamu? Dana investasi mana yang menarik diri? Kenapa ditarik? Laras, mendengar suara mertuaku, menjadi gugup. Katanya Pramudia Corp hanya punya dana operasional untuk kurang dari 3 minggu. Kalau tidak ada yang menyuntikkan dana, perusahaan bisa benar-benar bangkrut, Bu. Wajah Bagas pucat pasi. Sementara ibu mertuaku nyaris limbung. Ia menarik lenganku, suaranya bergetar namun penuh amarah. Kirana, kamu kenal orang di dana investasi itu, kan? Bilang pada mereka jangan tarik dananya, keluarga kami bisa hancur. Aku menatap lurus ke matanya, sepasang mata yang selama 3 tahun ini memandangku seperti sampah. Iya, saya kenal. Wajahnya langsung cerah. Kalau begitu, suruh mereka berhenti. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang pasti akan mereka benci setengah mati. Tentu, tapi sayangnya, saya tidak bisa ikut campur. Aku berbalik dan melangkah keluar diiringi teriakan di belakangku. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Keluarga ini memberimu makan 3 tahun dan ini balasanmu? Pembawa sial. Aku tidak menoleh. Pintu gerbang besi yang tertutup di belakangku seolah memutus benang terakhir yang mengikatku dengan keluarga itu. Saat mobil mulai berjalan, baru kusadari tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sebuah perasaan yang sangat aneh, lega. Begitu lega hingga aku ingin tertawa. 3 tahun diremehkan, diusir, dan diinjak-injak, akhirnya aku berhasil keluar dari lubang hitam itu. Pernikahan ini telah berakhir, tapi hidupku baru saja akan dimulai. Aku kembali ke penthouse di lantai 28. Tempat yang diam-diam telah kusiapkan selama 3 bulan sebelum perceraian. Saat itu aku tidak berpikir akan pergi secepat ini, tapi mungkin intuisi seorang wanita yang dikhianati selalu akurat hingga membuat merinding. Pintu lift terbuka. Ruang yang familiar menyambutku dengan aroma lavender yang menenangkan. Tidak ada suara omelan, tidak ada desahan kekecewaan, tidak ada kalimat menantu macam apa yang tidak berguna ini. Hanya ada keheningan damai, yang selama 3 tahun ini tak pernah bisa kusentuh. Aku duduk di sofa, menghela napas panjang. Belum sempat aku bersantai, ponselku berdering. Rina, sahabatku. Sudah sampai di rumah baru? Suara sahabatku terdengar khawatir, sekaligus penasaran. Sudah, jawabku pelan. Kamu baik-baik saja? Aku memandang ke sekeliling ruangan yang terang benderang, cahaya yang sama sekali berbeda dengan lampu di rumah keluarga Pramudia. Aku baik-baik saja. Rasanya bebas dengan cara yang aneh.
Rina tertawa di seberang sana. Kebebasan memang selalu terasa aneh di awal. Nanti juga kamu terbiasa. Ia diam sejenak, lalu merendahkan suaranya. Kirana, aku punya sesuatu untukmu. Berita panas. Video si Bagas check-in di hotel dengan Clara, ditambah 1 set dokumen keuangan busuk Pramudia Corp. Besok pagi kita ketemu, aku serahkan semuanya. Aku memejamkan mata, tidak sakit, tidak terkejut, hanya lelah. Lelahnya seseorang yang sudah tahu kebenarannya dan hanya menunggu hari untuk terbongkar dengan sendirinya. Aku tidak mau balas dendam. Balas dendam apa? Rina langsung menyahut. Ini namanya merebut kembali harga diri. Hanya orang yang bersalah yang takut kebenarannya terungkap, dan kamu tidak bersalah. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk meski ia tidak bisa melihatnya. Aku mengerti. Keesokan paginya, aku datang ke kantor Skyline Capital. Yang membukakan pintu ruang rapat adalah Paman Surya, Direktur Utama Dana Investasi itu, sekaligus orang yang sangat dekat dengan almarhum ayahku sejak masa merintis usaha. Paman menatapku seperti melihat keponakan yang sudah lama tidak ditemuinya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya. "Saya baik-baik saja, Paman. Terima kasih." Paman Surya meletakkan sebuah map di hadapanku. "Keputusanmu menarik investasi sangat tepat waktu. Pramudia Corp benar-benar merugi, bukan karena kondisi pasar. Tapi, apa kamu sudah siap untuk membuka identitasmu?" Aku menggeleng. "Belum saatnya, Paman. Biarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka sendiri dulu." Paman Surya tersenyum dalam. "Putri sahabatku memang masih sangat cerdas. Tapi ingat ini, orang baik akan bertemu hal baik, tapi kalau terlalu baik, kamu akan ditindas." "Mengerti, saya mengerti," jawabku pelan. Saat meninggalkan kantor, asistenku Laras mengantarku ke pintu keluar. Sambil berjalan ia berbisik, "Saya dengar Pramudia Corp akan mem-PHK hampir setengah karyawannya. Mitra bisnis juga sudah kabur semua. Sekarang semua orang menyalahkan Mas Bagas, katanya dia hidup hanya dari citra palsu." Aku tidak menjawab. Aku hanya merasa semua yang mereka tabur kini jatuh menimpa kepala mereka sendiri. Sore harinya, aku bertemu Rina di kafe langganan kami. Begitu melihatku, ia langsung mendorong setumpuk dokumen ke arahku, wajahnya masam. "Kirana, lihat ini. Bukti Bagas selingkuh, bukti Clara ikut menikmati uangnya, dan surat perjanjian utang ilegal Pramudia Corp." Aku membuka lembar demi lembar. Bukan marah, bukan sakit, hanya merasa semuanya menjadi begitu jelas. "Kirana?" panggil Rina pelan. Aku ingin mendapatkan kembali keadilan. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk perusahaan ayah." Rina langsung berdiri dan meninju udara. "Nah, Kiranaku harus seperti ini. Ayahmu di alam sana pasti sedang bertepuk tangan." Ia kembali serius. "Aku akan menemanimu sampai akhir." Air menetes batu berlubang, tapi itu kalau batunya tidak mau pecah. "Kamu adalah batu itu. Paham?" Aku tertawa. "Paham." Saat aku berjalan ke tempat parkir, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ibu Kirana Anjani, saya ingin bertemu Anda. Kita punya musuh yang sama. Gunawan Adipradana," nama pria itu. Pria yang bahkan ditakuti oleh Bagas. Aku berdiri terdiam selama beberapa detik. Angin bertiup melewati tengkukku, terasa sejuk. Permainan kekuasaan yang sesungguhnya telah dimulai. Keesokan paginya, aku duduk di kafe yang sama, di hadapanku segelas latte yang masih mengepul. Layar besar di atas bar menayangkan berita finansial secara langsung. Dan hanya dalam beberapa menit pertama sesi perdagangan, aku menyaksikan sesuatu yang banyak orang pikir tidak mungkin terjadi. Saham Pramudia Corp anjlok. Layar perdagangan saham memerah seperti darah. Suara reporter terdengar cepat dan tegang. "ARB. ARB. Terus menyentuh ARB. Di sekelilingku, banyak orang berbisik. "Ya ampun, perusahaan keluarga Pramudia hancur. Katanya investasinya ditarik besar-besaran." Benar-benar, menabur angin menuai badai. Aku tidak bersuara, hanya diam-diam mengaduk lateku, melihat buih susu berputar membentuk lingkaran. Rasanya aneh. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa senang, hanya merasa ringan seolah sebuah batu besar baru saja diangkat dari dadaku.
Selama 3 tahun ini aku pikir aku akan hancur karena keluarga itu, tak disangka sekarang justru mereka yang sedang hancur. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, Bagas Pramudia memasuki ruang rapat di tengah kekacauan. Aku tidak perlu berada di sana untuk membayangkan situasinya, teriakan, saling menyalahkan, saling injak. Jelaskan, Bagas, dana investasinya kemana? Laporan keuangan ini apa maksudnya? Kamu tahu perusahaan sebentar lagi akan diaudit paksa? Tak perlu kulihat, aku tahu wajahnya sudah sepucat apa. Siang harinya, pengumuman konferensi pers darurat dari Pramudia Corp dirilis. Media sosial meledak, warganet heboh, dan para jurnalis berebut untuk melakukan siaran langsung. Aku duduk sendirian di ruang tamu penthouse, menyalakan layar untuk menontonnya. Bagas Pramudia naik ke podium. Tangannya sedikit gemetar. Saya, Bagas Pramudia, menegaskan. Seorang reporter wanita berdiri. Anda bicara tentang transparansi? Lalu bagaimana Anda menjelaskan video ini? Video diputar. Gambar Bagas dan Clara di hotel, pakaian serasi, cahaya lilin, anggur. Kata-kata manis yang dulu tidak pernah ia ucapkan untukku. Seluruh ruangan seperti meledak. Reporter lain berteriak, lalu apa penjelasan transaksi janggal dengan Adi Pradana Group? Apa benar Anda memalsukan laporan keuangan? Bagas tak bisa berkata-kata. Aku melihat pemandangan itu tanpa merasa menang. Aku hanya merasa segalanya sedang kembali ke tempat yang semestinya. Orang baik bertemu hal baik, itu benar. Tapi aku sudah terlalu lama menjadi baik, sampai-sampai mereka mengira aku bodoh. Sore harinya, aku menerima pesan dari Skyline Capital. Rencana A selesai. Siap untuk langkah selanjutnya. Aku berdiri di dekat jendela kaca, memandangi senja yang merah menyala. Kota sebesar Jakarta ini tiba-tiba terasa begitu kecil. Semuanya seolah tersusun kembali, kepingan demi kepingan, seolah takdir sedang memintaku menjawab satu pertanyaan, apa kamu mau terus diam? Jawabanku adalah tidak. Pukul 5 sore, Rina menelepon, suaranya penuh semangat. Kamu lihat tidak? Internet berbalik arah. Mereka sedang menghujat si Bagas habis-habisan. Aku tertawa kecil. Tidak senang, tapi juga tidak sedih. Lalu soal Gunawan yang mengirimimu pesan, bagaimana rencanamu? Rina merendahkan suaranya. Aku akan menemuinya. Aku menjawab tanpa ragu sedetik pun. Rina terkejut. Tunggu dulu. Gunawan itu bukan orang sembarangan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Aku tahu. Dan karena aku tahu, aku justru harus menemuinya. Aku memandang ke arah kota. Lampu-lampu mulai menyala seperti gugusan bintang yang jatuh. Tiba-tiba di dalam hatiku muncul perasaan aneh, seperti melangkah ke sebuah arena besar. Separuhnya adalah rasa takut, tapi separuh lainnya adalah kekuatan yang belum pernah kumiliki. Malam tiba. Aku membuka kembali pesan dari Gunawan. Anda dan saya punya musuh yang sama. Musuh yang mana? Clara? Bagas? Atau diriku sendiri? Aku tidak percaya Gunawan, tapi aku percaya bahwa dalam permainan ini, setiap musuh bisa menjadi kartu yang berguna jika aku tahu cara menempatkannya dengan benar. Aku menarik napas dalam-dalam. Permainan kekuasaan ini sudah tidak punya jalan untuk mundur. Konferensi persku bersama Skyline Capital diadakan pada suatu sore di Jakarta yang berbau hujan. Aku berdiri di belakang panggung, mendengar bisik-bisik wartawan di luar, sementara hatiku terasa begitu hening. 3 tahun lalu, jika ada yang bilang aku akan berdiri di posisi ini, aku mungkin akan tertawa. Tapi hidup memang seperti sungai yang berliku, tak ada yang bisa menebak akan menjadi siapa kita setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kepedihan. Saat pintu terbuka, ratusan kilatan lampu blitz menyambar mataku. Aku tidak berkedip, tidak mundur. Aku melangkah ke podium, dan aku bisa mendengar dengan jelas suara hak sepatuku sendiri, mengetuk lantai dengan irama yang mantap. Selamat sore, semuanya. Suaraku tidak bergetar, tidak tercekat, berbanding terbalik dengan apa yang keluarga Pramudia pikirkan tentangku. Aku mulai menjelaskan alasan Skyline Capital menarik investasi dari Pramudia Corp. Setiap kalimatku adalah kepingan kebenaran yang mereka coba sembunyikan selama bertahun-tahun, penipuan, penggelembungan dana, kontrak-kontrak gelap.
Dan ketika aku menekan tombol untuk memutar rekaman suara yang diam-diam diambil Rina dari server keluarga Pramudia, seluruh ruangan seperti meledak. Menantu sialan, perempuan mandul, usir saja dia biar rumah ini bersih. Suara Ibu Wati dan Clara terdengar begitu nyaring di tengah aula yang penuh sesak. Aku mendengarnya lagi, tapi tidak merasa sakit. Sesuatu yang dulu membuatku menangis semalaman kini hanya memunculkan perasaan yang sangat berbeda, kebebasan. Lalu terdengar suara tawa sinis Clara. Tenang saja, Mas, biarkan dia tanda tangan surat cerai dulu. Setelah itu, kita mau ambil apapun miliknya juga bisa. Para reporter terkesiap, kamera terus menyala. Pertanyaan, tatapan, lirikan, semua menghujaniku seperti air bah. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak meringkuk. Aku berdiri tegak menatap mereka, menatap kebenaran yang kubawa ke hadapan cahaya dengan tanganku sendiri. Seorang reporter bertanya dengan lantang, Ibu Kirana, apa benar Anda adalah pemegang saham rahasia di Skyline Capital? Aku tersenyum tipis, senyuman yang selama 3 tahun menjadi menantu tak pernah kuperlihatkan. Benar sekali. Seluruh ruangan terdiam. Udara terasa begitu pekat seolah waktu berhenti selama beberapa detik. Aku bisa melihat beberapa orang terbelalak, beberapa menutup mulut, dan yang lain sibuk mencatat dengan cepat seolah takut kehilangan satu kata pun. Pada saat itu, aku bertanya-tanya. Jika dulu keluarga Pramudia tahu kebenaran ini, apakah mereka akan memperlakukanku dengan cara yang berbeda? Mungkin tidak. Orang yang sudah terbiasa meremehkan orang lain, sekalipun orang itu adalah emas, mereka akan tetap menganggapnya pasir. Aku turun dari podium di tengah bisik-bisik yang tak kunjung usai. Saat aku berjalan keluar melalui pintu belakang, sesosok pria sudah berdiri di sana, Adrian Baskara. CEO muda perusahaan teknologi, tenang, dan memiliki sepasang mata yang seolah bisa menembus semua lapisan kamuflase manusia. Ia melipat tangan di dada, bersandar santai di mobilnya. Lampu kuning menerpa wajahnya yang tegas, membuatnya terlihat sopan sekaligus berbahaya. Saat aku mendekat, Adrian berkata, hari ini kamu melakukannya lebih baik dari siapapun yang pernah saya temui. Aku sedikit terkejut dengan panggilan kamu, tapi anehnya aku tidak merasa terganggu. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanyaku. Adrian mengangkat bahu, suaranya dalam dan datar. Ingin melihat seberapa kuat wanita yang berani melawan sebuah korporasi besar. Aku tertawa kecil, tawa langka yang bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya lagi dari diriku. Adrian menatapku selama beberapa detik, lalu berbisik, nyaris hanya cukup untuk kudengar. Dan saya datang untuk memberitahumu satu hal. Kamu bukan satu-satunya orang yang ingin menjatuhkan Adi Pradana Group. Aku menatapnya, ia balas menatapku. Matanya saat itu begitu dalam seolah bisa membaca semua pikiranku. Gunawan Adi Pradana sudah menyentuh terlalu banyak orang. Lanjut Adrian. Jika kamu ingin menjatuhkannya, saya sarankan kita bekerja sama. Angin sore bertiup, membawa hawa sejuk yang terasa begitu nyata. Seperti sebuah pertanda, jalan yang akan kutempuh tidaklah sederhana, dan pria di hadapanku ini tidak berdiri di sini hanya untuk basa-basi. Aku menjawab dengan satu kalimat singkat, namun cukup untuk membuka badai yang lebih besar di belakangnya. Saya mendengarkan. Malam pesta toko berpengaruh datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku diundang sebagai mitra strategis Skyline Capital. Tapi sejujurnya, aku tahu mereka mengundangku karena skandal keluarga Pramudia yang baru saja meledak. Orang-orang lebih suka membicarakan kehancuran orang lain daripada berita apapun. Aku melangkah masuk ke aula besar Hotel Grand Mahardika. Tempat lampu kristal memantulkan cahayanya ke lantai marmer seperti galaksi yang terhampar. Pesta ini begitu mewah, hingga hanya dengan melangkah masuk, aku bisa mencium aroma kemewahan dari kalangan atas. Tapi hari ini, aku bukan lagi menantu yang selalu menunduk di rumah keluarga Pramudia. Aku adalah Kirana Anjani, orang yang pernah mereka remehkan tanpa tahu bahwa mereka sedang menyentuh duri paling tajam dari sekuntum bunga. Semua mata tertuju padaku. Beberapa orang mengenaliku, beberapa berbisik di balik kipas. Tapi aku berjalan dengan tenang, seolah seluruh ruangan ini diciptakan untuk kulalui. Dan kemudian, aku melihatnya, Adrian Baskara. Ia bersandar santai di meja minuman, memegang segelas anggur merah,
Cahaya lampu memantul di wajahnya yang maskulin. Saat matanya bertemu denganku, aku melihat sudut bibirnya terangkat. Bukan senyum basa-basi, melainkan sapaan penuh hormat. "Halo," sapanya, melangkah mendekat. "Kamu terlihat sangat berbeda dari pertama kali saya bertemu. Lebih baik atau lebih buruk?" Tanyaku balik. "Jauh lebih baik." Tiba-tiba jantungku berdebar sesaat, tapi aku tetap menjaga wajahku tenang. Adrian menyodorkan segelas minuman. Tangannya sekilas menyentuh tanganku. Hanya sedetik, tapi cukup membuat hatiku bergetar. Sebuah getaran yang selama 3 tahun menjadi menantu, tak pernah ada. Aku baru saja akan mengatakan Bagas Pramudia. Ia masuk dengan penampilan kuyu, wajah tirus, mata merah, dan setelan jas yang kusut seperti baru diremas. Ia melihat sekeliling, dan ketika matanya menemukanku, tatapannya menyiratkan secercah harapan terakhir. Bagas berlari ke arahku seperti orang gila. "Kirana, dengarkan aku." Suaranya serak. Aku mundur selangkah secara refleks, tapi belum sempat aku bicara, Bagas sudah berlutut tepat di hadapanku. Di tengah aula yang dihadiri ratusan orang, aku bisa mendengar dengan jelas napas tertahan, suara kamera yang memotret tanpa henti, dan bisikan orang-orang. "Itu CEO Pramudia Corp, kan? Katanya selingkuh, sekarang minta maaf ke mantan istri." Memalukan sekali. Bagas menggenggam tanganku erat, gemetar. "Kirana, aku salah. Aku buta. Maukah kamu kembali padaku? Aku mohon." Aku ingin menarik tanganku, tapi ia memegangnya begitu erat seperti orang yang akan tenggelam. Tiba-tiba, sebuah tangan yang hangat dan kuat menarikku ke belakang. "Adrian." Ia berdiri melindungiku. Suaranya menjadi dingin, begitu dingin hingga membuatku merasa asing. "Mas Bagas, Anda sedang mengganggunya. Siapa kamu ikut campur urusan kami?" teriak Bagas, wajahnya memerah karena malu. Adrian menatap lurus ke arah Bagas, matanya setajam pisau. "Saya orang yang lebih tahu cara menghormatinya daripada Anda." Bisikan di sekitar semakin kencang. Bagas terdiam sejenak, lalu matanya berubah penuh amarah. "Dia istri saya. Dia sudah bercerai," balas Adrian cepat. "Dan yang lebih penting, dia tidak menginginkan Anda di sini." Bagas terdiam. Petugas keamanan segera datang dan menariknya keluar di tengah ronta dan permohonan putus asa. Seluruh aula sunyi senyap. Sesaat kemudian, tidak ada lagi yang menatapku dengan tatapan kasihan. Hanya ada keterkejutan dan rasa hormat. Adrian berbalik menatapku, suaranya melembut. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk, meskipun jantungku masih berdebar kencang setelah apa yang baru saja terjadi. "Terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih," kata Adrian, bibirnya sedikit melengkung. "Berdiri di sisimu adalah hal yang ingin kulakukan." Aku tanpa sadar menoleh ke arah pintu tempat Bagas menghilang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi ganjalan. Hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di benakku. Jika semua ini tidak terjadi hari ini, akankah aku sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah ada di belakangku, melainkan selalu ada di depan? Malam itu, ketika aku berdiri sendirian di balkon besar, angin dingin menyapu kulitku. Aku merasakan kehadiran Adrian di belakangku. "Kirana," panggilnya pelan. "Ya." Adrian berdiri di sampingku, cukup dekat untukku mendengar napasnya tapi cukup jauh untuk tidak melanggar batas. "Jika kamu butuh seseorang untuk melawan Gunawan bersamamu, aku ada di sini." Bukan pernyataan cinta, bukan janji manis. Tapi bagiku, itu lebih kuat dari segalanya. Aku menoleh menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tenggelam dalam kegelapan, aku berkata dengan suara yang paling tulus, "Aku tahu." Aku meninggalkan pesta dengan kepala yang terasa berat, seperti ada ratusan suara yang bergema di dalamnya. Di saat yang sama, aku merasa hampa. Bukan karena Bagas yang berlutut di tengah keramaian pemandangan itu hanya semakin meyakinkanku bahwa pernikahan itu seharusnya sudah lama berakhir. Yang membuatku lelah adalah perasaan bahwa aku baru saja melangkah ke dalam pertempuran yang jauh lebih besar. Saat kembali ke penthouse,
Aku duduk di sofa, melepaskan sepatu hak tinggiku, dan menyandarkan kepala. Tapi belum sempat aku memejamkan mata, telepon berdering lagi. Rina, Kirana, kamu sudah dengar beritanya? Ayah mertuamu masuk rumah sakit. Aku langsung duduk tegak. Bapak kenapa? Katanya stroke, sedang di UGD. Dan keluarga Pramudia membuat status di media sosial, menyindir kalau kamulah penyebab syok yang membuatnya jatuh sakit. Aku tertawa hambar. Jadi masih sama saja. Ada masalah apapun, cari aku untuk disalahkan. Aku akan ke rumah sakit, kataku. Rina terkejut. Kamu serius mau pergi? Kirana, hati-hati mereka bicara macam-macam. Aku bukan tipe orang yang melihat seseorang di ambang kematian dan tidak berani menemuinya. Aku menutup telepon dan segera pergi. Rumah sakit penuh sesak. Aku membawa bunga ke ruang rawat, tapi baru saja membuka pintu, Ibu Wati sudah menerjangku seolah ingin menamparku. Untuk apa kamu ke sini? Mau melihat keluarga kami semakin sial. Hah, aku menjaga ketenanganku. Saya hanya ingin menjenguk Bapak. Menjenguk apa? Hardiknya, kalau bukan karena kamu, Skyline Capital tidak akan menarik investasi. Keluarga kami tidak akan jadi begini. Kamu memang pembawa sial. Clara berdiri di samping, merangkul lengan Bagas dengan mesra, pura-pura bersimpati. Suaranya lembut namun penuh racun. Sudahlah Bu, mungkin Bu Kirana tidak sengaja. Tapi matanya menatapku dengan sorot kemenangan. Bagas meninggikan suaranya, meski wajahnya masih bengkak karena menangis. Kirana, pulang saja. Ini bukan tempatmu untuk berpura-pura baik. Aku menatap setiap wajah di hadapanku. Ibu mertua yang selama 3 tahun menghinaku tanpa henti. Mantan suami yang menipuku setiap saat. Wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang mereka berdiri bersama, dengan kebencian yang sama-sama diarahkan kepadaku. Aku meletakkan buket bunga di meja. Bagaimana kondisi Bapak? Saya harap Bapak bisa melewati ini. Aku berkata pelan, tapi sisanya, sudah bukan urusanku lagi. Ibu Wati berteriak, pergi dari sini sekarang juga. Aku berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti memotong sisa-sisa terakhir dari 3 tahun penderitaan. Begitu keluar dari koridor rumah sakit, aku menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena semuanya sudah terlalu jelas. Keluarga Pramudia tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga, dan mereka harus membayar harga atas cara mereka memperlakukanku. Malam itu, aku bertemu Adrian Baskara di kantor Aurora Tech. Cahaya lampu memantul di kaca besar, membuat wajahnya terlihat semakin tajam. Ia meletakkan sebuah USB berwarna perak di hadapanku. Lihat ini, aku membuka filenya. Hanya dalam beberapa detik, aku merasa tanganku terkepal. Rekaman percakapan antara Clara dan Gunawan Adipradana. Clara tertawa dengan suara melengking. Tenang saja Pak, si Kirana itu bodoh, saya tinggal salahkan dia saja, beres. Suara Gunawan terdengar dingin seperti baja. Jangan biarkan dia bangkit. Kalau anak itu masih ada, masalah akan semakin banyak. Aku menahan napas. Adrian menarik kursi dan duduk di hadapanku. Matanya menatapku lurus. Suaranya dalam. Kamu tidak bisa menjatuhkan Gunawan sendirian. Dia bukan hanya pengusaha. Di belakangnya ada jaringan kekuasaan yang besar. Aku mengangkat kepala menatapnya. Lalu, apa yang Anda inginkan? Adrian bersandar di kursi, kedua tangannya saling bertaut. Tatapannya seolah menembus hingga ke dasar hatiku. Aliansi. Aku tidak langsung menjawab. Kamu punya kecerdasan, punya motivasi, dan punya alasan untuk bertarung, lanjut Adrian. Sementara saya punya teknologi, punya tim, dan punya cukup alasan untuk ingin menjatuhkan Gunawan. Aku bertanya pelan, kenapa? Apa yang Gunawan lakukan pada Anda? Adrian terdiam sejenak, matanya meredup. Bukan hal kecil, tapi tidak untuk dibicarakan malam ini. Aku bersandar, memandang keluar jendela kaca yang memantulkan seluruh kota yang gemerlap di bawah kakiku. Saat itu, aku teringat ucapan nenekku, di atas langit masih ada langit. Gunawan mungkin adalah langit, tapi langit yang lebih tinggi bisa jadi adalah aku dan pria di hadapanku ini. Aku mengangguk pelan. Baik, kita beraliansi. Adrian menatapku seolah sudah lama menunggu jawaban itu. Selamat datang di medan perang yang sesungguhnya,
Kirana Anjani. Sejak saat itu, aku mengerti. Pertarungan ini bukan lagi antara aku dan keluarga Pramudya. Ini adalah pertarungan antara aku dan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dan aku telah memilih untuk tidak mundur. Beberapa hari setelah memutuskan beraliansi dengan Adrian, aku nyaris tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa sedang berdiri di depan sebuah pintu besar. Sekali terbuka, aku akan melangkah ke dunia tanpa jalan kembali. Pagi itu, aku terbangun oleh suara bel pintu. Rina berdiri di luar dengan wajah penuh semangat juang seperti biasa. Kirana, aku bawa dokumennya. Ini mungkin lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku membuat 2 cangkir kopi dan duduk di sampingnya. Ia mendorong setumpuk kertas tebal ke arahku. Ini adalah kontrak-kontrak gelap Adi Pradana Group dengan beberapa perusahaan cangkang. Lihat tanda tangannya. Aku membuka halaman pertama, dan jantungku berhenti sesaat. Gunawan Adi Pradana, Direktur Utama Adi Pradana Group, dan di sampingnya adalah tanda tangan seseorang dari Pramudya Corp yang tidak pernah kuduga, kepala akuntan, orang yang selalu terlihat lugu dan menunduk di hadapan Bagas. Aku membalik halaman kedua, ketiga. Setiap angka, setiap struktur aliran dana, seolah menamparku. Ini bukan cuma penipuan, bukan cuma penggelapan, kata Rina dengan napas terengah. Gunawan tidak hanya ingin Pramudya Corp bangkrut. Dia ingin mengambil alih semua sisa peninggalan perusahaan ayahmu. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal menghapus jejak keluargamu. Aku meletakkan dokumen itu. Rasa dingin menjalar di punggungku. Bukan karena takut padanya, tapi karena aku belum pernah melihat dengan begitu jelas seberapa besar keinginannya untuk menghancurkanku. Rina meletakkan tangannya di bahuku. Kirana, kalau kamu memilih bertarung, kamu harus bertarung sampai akhir. Jangan pernah berhati lembut. Aku tahu, jawabku lirih. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Adrian. Sore ini datang ke Aurora Tech. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Sore harinya, aku memasuki kantor Adrian. Sebuah ruang yang luas, dinding kaca transparan yang menghadap ke kota. Cahaya sore menerpa wajahnya, membuatnya terlihat semakin tenang, berbahaya, dan sulit ditebak. Adrian membuka laptop dan memberiku kacamata VR. Sudah siap? Aku memakai kacamata itu. Dunia menjadi gelap, lalu menyala dengan gambar 3D yang hidup. Seluruh jejak pelanggaran Pramudya Corp dan Adi Pradana Group, aliran dana gelap, akun fiktif, email rahasia, semuanya terpampang di hadapanku seperti film kriminal yang utuh. Aku melepas kacamata, jantungku berdebar kencang. Ini bisa membuat Gunawan masuk penjara seumur hidup, kataku. Adrian mengangguk. Benar. Dan juga bisa membuatmu menjadi targetnya. Matanya menatapku, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai bentuk kepedulian. Aku bertanya, apa Anda menyesal telah menarik saya lebih dalam? Adrian melipat tangan, bersandar di meja. Kirana, kamu pikir saya yang menarikmu masuk? Ia memiringkan kepala, suaranya merendah. Tidak, kamulah yang sudah melangkah masuk. Kamu hanya kekurangan seseorang untuk berdiri di sisimu. Aku terdiam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku merasakan sebuah kebenaran. Sejak bertemu Adrian Baskara, aku tidak lagi sendirian. Saat kami selesai bekerja, hari sudah gelap. Kota di bawah sana bersinar seperti lautan cahaya. Aku berdiri di samping Adrian, mendengarkan desau angin di gedung pencakar langit. Aku berkata, Adrian, menurutmu kita punya kesempatan menang melawan Gunawan? Ia menjawab seketika, tanpa berpikir. Punya. Aku menoleh menatapnya, sedikit mengernyit. Bagaimana Anda bisa seyakin itu? Adrian tersenyum, senyum langka yang tanpa sadar membuat hatiku bergetar. Karena kita lebih pintar, dan karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menunduk, bibirku nyaris menggumamkan sebuah kalimat tanpa sadar. Terima kasih. Tidak perlu, jawab Adrian pelan. Aku berpihak padamu, karena aku menginginkannya. Keheningan yang hangat menyelimuti kami. Tapi momen itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum lampu dari sebuah mobil yang terparkir di kejauhan menyorot lurus ke wajahku. Seorang pria berdiri bersandar di kap mobil, tangan di saku, matanya sedingin baja. Gunawan Adi Pradana. Ia menatapku menembus cahaya putih,
Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman yang mengerikan. Selamat malam, Kirana Anjani. Angin malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin, dan aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Gunawan berdiri di sana, bersandar pada mobil hitam mengkilapnya, dengan sikap santai seperti seseorang yang sedang menonton drama yang ia sutradarai sendiri. Matanya terpaku padaku, seolah sedang menimbang-nimbang, apakah aku ancaman atau sekadar bidak catur yang mudah dipatahkan. Saya sudah lama menunggumu, kata Gunawan, suaranya dalam dan malas. Aku menarik napas perlahan, menjaga ketenangan. Anda ingin bertemu saya untuk apa? Gunawan melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa mantap, namun membawa tekanan tak kasat mata yang membuat udara terasa berat. Kamu lebih pintar dari yang saya duga. Itulah kenapa saya ingin bicara. Adrian berdiri sedikit di depanku, suaranya dingin. Jika Anda punya urusan, bicara dengan saya. Gunawan meliriknya, tersenyum tipis yang menyebalkan. Saya sedang bicara dengan Kirana Anjani. Sebaiknya kau menyingkir. Aku meletakkan tanganku di lengan Adrian, memberinya isyarat agar tenang, lalu menatap lurus ke arah Gunawan. Jadi, apa yang Anda inginkan? Kerjasama, jawab Gunawan singkat. Aku tertawa kecil. Anda baru saja mencoba menghancurkan saya. Sekarang Anda mengajak kerjasama? Gunawan merapikan dasinya. Saya ingin bekerja sama untuk menghancurkan orang lain. Kamu punya nilai, Kirana. Jangan disia-siakan. Bagi orang lain, kalimat itu mungkin pujian. Tapi bagiku, itu hanya membuat punggungku merinding. Aku menatapnya, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak akan berpihak pada orang yang pernah mencoba melenyapkan perusahaan ayah saya. Gunawan mengangkat alis, tampak geli. Saya suka caramu mengatakan, pernah. Artinya kamu yakin bisa mengalahkan saya. Aku tidak menjawab, karena di dalam hatiku, jawabannya adalah ya. Ia tertawa. Baiklah. Anggap saja saya sudah bertanya. Jawabanmu membuat saya semakin ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Adrian maju selangkah, suaranya rendah namun penuh ancaman. Sebaiknya Anda pergi dari sini sebelum saya memanggil keamanan. Gunawan memasukkan tangan ke saku celana, berbalik pergi, namun tidak lupa meninggalkan kalimat terakhir. Saya harap kamu tahu, bermain-main dengan saya tidak akan ada akhir yang menyenangkan. Ia pergi, tapi aroma parfum mintnya masih tertinggal di udara, aroma bahaya. Malam itu, aku dan Adrian melanjutkan pekerjaan di Aurora Tech. Tak ada yang membahas pertemuan dengan Gunawan, tapi ketegangan masih terasa di antara kami. Aku meninjau kembali data VR, aliran uang yang berkelok melewati puluhan perusahaan cangkang, email yang jejaknya dihapus, tanda tangan yang membuat banyak orang kehilangan segalanya. Semua terlihat lebih jelas dari siang hari. Adrian, aku memanggilnya. Ia memutar kursinya. Ada apa? Jika pameran VR ini diluncurkan, Gunawan akan mengamuk. Benar, jawab Adrian cepat. Dan saat itulah dia akan membuat kesalahan. Aku bersandar di kursi. Anda tidak takut? Adrian menatapku lama, lalu berkata dengan suara mantap, saya takut. Tapi ada satu hal yang lebih saya takuti. Aku memiringkan kepala. Apa itu? Membiarkanmu sendirian. Jawaban itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Di dalam ruangan yang penuh dengan cahaya biru teknologi, kalimat itu terasa hangat seperti selimut di musim dingin. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya selama beberapa detik. Seorang pria yang tidak banyak bicara, tidak muluk-muluk, tapi setiap kali muncul, ia membuatku merasa memiliki sandaran. Saat kami tiba di parkiran, hari sudah sangat gelap. Udara malam Jakarta terasa sejuk, angin meniup rambutku, seolah mengingatkan bahwa di depan sana ada malam yang sangat panjang. Adrian membukakan pintu mobil untukku. Kirana, kamu pulang dan istirahatlah. Besok kita mulai tahap kedua. Aku mengangguk. Tapi sebelum masuk ke mobil, sebuah pikiran melintas, sebuah dorongan aneh. Aku berbalik dan berkata pelan, Adrian, jika para penonton mengikuti perjalanan ini, mereka pasti penasaran. Entah bagaimana akhir pertarungan kita dengan Gunawan, dan jika mereka ada di posisiku, apakah mereka berani melangkah maju? Adrian tersenyum tipis, matanya memancarkan kehangatan yang mulai ku kenali.
Saya yakin mereka akan memilih berpihak padamu. Aku tersenyum. Semoga mereka tetap menyimak sampai akhir cerita ini. Karena di belakang nanti, masih banyak hal yang akan membuat mereka terkejut. Mungkin mereka bisa meninggalkan komentar. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan jika menjadi aku? Angin malam berembus, membawa sedikit getaran. Bukan lagi rasa takut, melainkan antusiasme menyambut badai yang akan datang. Pintu mobil tertutup, dan kegelapan menelan pikiran-pikiranku yang masih menggantung. Aku tahu satu hal. Besok bukan lagi saatnya bertahan, melainkan serangan balik pertamaku. Keesokan paginya, belum sempat aku menghabiskan kopiku, ponselku bergetar tanpa henti. Layar menampilkan serangkaian notifikasi dari media massa, fanpage, dan grup-grup gosip. Semuanya berisi konten yang sama. CEO Aurora Tech dan pemegang saham Skyline, hubungan gelap demi investasi? Aku membuka artikel itu. Barisan kata menari di depan mataku seperti duri. Sumber internal menyebutkan bahwa Kirana Anjani menerima perlakuan istimewa dari CEO Aurora Tech. Tidak jelas alasan apa yang membuat seorang wanita yang baru saja bercerai bisa mendapatkan investasi sebesar itu. Mungkinkah di baliknya ada hubungan yang lebih dari sekadar profesional? Aku menggenggam ponselku erat. Bukan karena aku takut pada opini publik, tapi karena aku tahu betul hanya ada satu orang yang cukup licik untuk menyebar berita ini di saat yang tepat, Gunawan Adipradana. Rina menelepon seketika. Kirana. Gosipnya menyebar cepat sekali seperti kebakaran hutan. Ini serangan media untuk menghancurkan reputasimu sebelum pameran VR. Ini pasti kerjaan Gunawan. Aku tahu, jawabku. Sekarang bagaimana? Kalau kamu diam, orang akan semakin percaya. Tapi kalau reaksimu terlalu keras, mereka akan bilang kamu panik. Belum sempat aku menjawab, suara berat yang familiar terdengar dari belakang. Biar saya lihat artikelnya, Adrian. Ia berdiri di sana, wajahnya begitu tenang hingga aku merasa sedikit lega meski badai sedang mengamuk di luar. Adrian membaca artikel itu selama beberapa detik, lalu berkata, gosip ini tidak membuat saya takut, tapi ini akan memengaruhimu. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku menatapnya, dada ini terasa sesak. Adrian, semua ini dimulai karena saya. Anda tidak perlu. Ia memotong perkataanku. Saya memilih untuk berdiri di sisimu. Itu bukan kewajiban, itu keputusan. Sebuah kalimat yang terdengar ringan, namun membuatku terdiam. Sore itu, kami memutuskan untuk mengadakan konferensi pers bersama. Ruangan penuh sesak. Lampu blitz menyala tanpa henti, suara ketikan keyboard terdengar seperti hujan. Adrian melangkah maju dengan sikap percaya diri. Saya tegaskan, Aurora Tech berinvestasi dalam proyek VR ini karena nilai teknologi dan model bisnisnya. Tidak ada hubungan pribadi apapun yang memengaruhi keputusan kami. Ia menunjukkan setumpuk dokumen audit yang transparan. Para reporter saling berbisik, lalu giliran aku. Aku melangkah maju, merasakan puluhan pasang mata menatapku, menilai, penasaran, curiga. Semuanya bercampur aduk. Aku tidak membela diri atas sesuatu yang tidak kulakukan. Aku berkata, saya hanya ingin mengingatkan satu hal. Jika saya benar-benar ingin mengandalkan pria untuk maju, maka selama 3 tahun menjadi menantu keluarga Pramudia, saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Seluruh ruangan riuh. Beberapa reporter menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi cibiran. Tidak ada lagi spekulasi. Yang ada hanya pengakuan. Aku melihat kekerumunan dan tiba-tiba menyadari, ada saat-saat di mana hanya dengan satu kalimat, orang bisa mengubah cara pandang mereka terhadap seorang wanita. Konferensi pers berakhir dengan opini publik yang berbalik arah. Gosip mereda, saham Aurora Tech kembali naik, dan di media sosial, komentar yang membelaku muncul semakin banyak. Malam itu, saat kembali ke penthouse, barulah aku bisa bernapas lega. Tapi belum sempat bersantai, ponselku menampilkan sebuah pesan. Nomor tak dikenal. Satu kalimat saja. Kau pikir kau bisa mengalahkanku semudah itu? Bersenang-senanglah, Kirana. Permainan baru saja dimulai. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Tidak marah, tidak takut. Aku hanya merasakan satu hal yang sangat jelas. Gunawan sudah mulai goyah.
Dan pria seperti Gunawan hanya goyah ketika ia merasa tidak lagi bisa mengendalikan permainan. Aku meletakkan ponsel. Cahaya kota memantul di jendela kaca seperti titik-titik api. Aku tahu aku telah memasuki medan perang yang sesungguhnya, dan aku tidak akan mundur lagi. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang sangat aneh. Tidak damai, tapi juga tidak cemas. Seperti berdiri di hadapan laut lepas, tahu bahwa ombak besar akan datang, tapi di tanganku sudah ada dayung. Aku menatap cermin. Wajahku lelah, tapi sorot mataku lebih jernih dari sebelumnya. Hari ini adalah hari aku dan Adrian secara resmi meluncurkan tahap kedua, mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Adi Pradana Group. Aku tiba di Aurora Tech lebih pagi dari biasanya. Begitu masuk, Adrian sudah berdiri di sana, bersandar di meja, kedua tangan terlipat. Matanya tertuju pada layar besar yang menampilkan serangkaian data keuangan aliran dana yang melewati lebih dari selusin perusahaan cangkang. Ia menoleh saat mendengar langkahku. Kamu datang di saat yang tepat. Aku punya sesuatu yang penting untuk kamu lihat. Aku mendekat. Adrian menampilkan sebuah daftar rekening internasional di layar. Transaksi yang hanya dengan melihat sekilas saja sudah jelas ilegal. Ini uangnya Gunawan? Tanyaku. Benar, kata Adrian. Dan ini. Ia menekan sebuah tombol. Layar berganti menampilkan foto seorang pria yang sedang menandatangani dokumen. Lalu sebuah potongan rekaman suara. Transfer saja semuanya lewat perusahaan cangkang. Kalau sudah selesai, pastikan nama Kirana Anjani lenyap dari dunia bisnis. Aku berdiri kaku. Suara itu pernah kudengar di rekaman yang diberikan Adrian sebelumnya, tapi kali ini begitu jelas, begitu langsung. Dan yang lebih penting, kali ini ada gambar dan suara. Bagaimana Anda mendapatkannya? Tanyaku dengan suara dingin. Adrian menatapku, matanya tenang namun begitu dalam hingga membuatku sedikit merinding. Aku punya cara sendiri. Yang penting, sekarang kita memegang kelemahan terbesar Gunawan. Aku mendekati layar, menatap wajah pria yang telah merencanakan untuk menghancurkanku selama berbulan-bulan. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Dia bermain kotor, kataku. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padanya bahwa aku bukan lagi menantu lugu yang bisa diinjak-injak keluarga Pramudia. Adrian menatapku lama, lalu berkata pelan namun jelas, ini baru dirimu yang sesungguhnya. Siang itu, Rina datang ke Aurora Tech dengan wajah kesal. Kirana, semalam aku dengar kabar burung, Gunawan mau mengadakan pesta peluncuran proyek baru. Tipikal dia sekali. Kalau ada masalah, bikin acara besar untuk mengalihkan perhatian. Aku tertawa hambar. Skenario yang sudah terlalu usang. Adrian berdiri di sampingku, suaranya dalam. Gunawan sedang mencoba memulihkan citranya untuk mempertahankan investor. Kalau kita mau menjatuhkannya, kita harus muncul di pesta itu. Rina membelalakan mata. Tunggu, maksud kalian berdua mau datang? Secara terbuka? Kirana, kamu tidak takut? Aku menatap Rina. Mataku begitu tenang, hingga aku sendiri merasa aneh. Takut. Tapi aku lebih takut menjadi pengecut. Rina menghela napas panjang. Astaga, kamu berubah dari lugu jadi setajam ini cepat sekali. Aku sampai tidak bisa mengikuti. Adrian menatapku dan berkata, dia tidak tajam. Dia hanya kembali ke wujud aslinya. Sebuah kalimat yang membuat hatiku bergetar. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam panjang yang pas di badan. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuatku tampil sebagai wanita yang tidak bisa diremehkan siapapun. Begitu aku melangkah keluar dari penthouse, Adrian sudah berdiri di samping mobil. Matanya terpaku padaku selama beberapa detik, cukup lama hingga membuat wajahku terasa sedikit panas. Cantik, katanya singkat. Aku tertawa. Anda jarang sekali memuji. Hari ini berbeda. Adrian membukakan pintu mobil untukku. Karena malam ini kita tidak pergi ke pesta. Kita pergi membuka sebuah pertempuran. Aku masuk ke dalam mobil, jantungku berdebar. Jika ini adalah aku 3 bulan yang lalu, aku akan gemetar. Tapi aku yang sekarang, aku siap. Mobil melaju menuju hotel tempat pesta Gunawan diadakan. Lampu jalan melesat seperti kilatan cahaya. Aku melihat bayanganku terpantul di jendela mobil. Bukan lagi raut lemah dari seseorang yang pernah diinjak-injak, melainkan raut tajam dari seseorang yang telah bangkit dari abu.
Dan aku hanya memikirkan satu hal. Gunawan, sebaiknya Anda bersiap. Karena mulai sekarang, aku tidak akan menghindar lagi. Aku akan melangkah lurus ke tengah sorotan untuk membuka semua yang ingin kau sembunyikan. Pertarungan ini, aku tidak akan kalah. Mobil Adrian berhenti di depan hotel tempat Gunawan menyelenggarakan pesta peluncuran proyek barunya. Cahaya keemasan mengalir di tangga seperti madu, dan dari kejauhan aku sudah melihat kilatan kamera para wartawan yang menunggu. Gunawan jelas tahu cara pamer. Kamu yakin? Tanya Adrian sambil berjalan membukakan pintu untukku. Suaranya dalam, tapi matanya penuh keyakinan. Aku tidak pernah seyakin ini, jawabku. Kami melangkah masuk ke lobi. Meskipun tidak ada karpet merah, semua mata langsung tertuju pada kami, seolah aku dan Adrian membawa petir yang baru saja menyambar pesta. Bisik-bisik mulai menyebar seperti asap. Itu Kirana Anjani, kan? Katanya sedang berseteru dengan Gunawan. Kenapa nekat datang ke sini? Aku sudah terbiasa. Perhatian yang dulu menyakitiku kini menjadi kekuatan aneh. Adrian meletakkan tangannya dengan ringan di punggungku, menuntun jalan. Tidak memeluk, tidak menarik. Hanya sebuah isyarat kecil yang cukup untuk memberitahuku bahwa aku tidak berjalan sendirian. Gunawan muncul dengan gaya khasnya. Setelan jas hitam yang pas di badan, pesona yang sengaja dipamerkan, dan senyum tipis khas seseorang yang percaya segalanya ada dalam genggamannya. Ketika ia melihatku dan Adrian datang bersama, sudut bibirnya melengkung, setengah geli, setengah mengejek. Oh, kejutan yang menyenangkan, kata Gunawan, suaranya seperti bilah pisau yang mengiris segelas anggur. Ternyata kalian berdua bukan hanya sekutu di atas kertas. Aku menatap lurus ke arahnya. Anda mengadakan pesta untuk mengalihkan perhatian publik, kan? Gunawan tertawa kecil, mengangkat gelasnya. Media adalah permainan. Siapa yang tahu cara memainkannya, dia akan bertahan. Lalu ia memiringkan kepala menatapku, dan siapa yang membiarkan dirinya digiring opini publik, dia akan mati. Aku tidak menghindari tatapannya. Saya datang ke sini untuk melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Suasana di sekitar kami mendadak hening. Beberapa orang terbatuk pelan, yang lain menarik napas dalam-dalam seolah baru saja menyaksikan pukulan tak terduga. Adrian berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa, tapi kehadirannya seperti dinding bisu yang bisa diandalkan. Gunawan meletakkan gelasnya. Suara dentingnya pelan, tapi terdengar jelas di telingaku. Kamu pikir kamu sudah memegang kelemahanku? Kamu masih terlalu naif, Kirana. Aku menjawab, hanya butuh satu kelemahan untuk meruntuhkan seluruh gedung. Gunawan tertawa kecil, suara tawa yang membuat punggungku merinding. Baiklah, kita lihat saja. Kebenaran terkadang membunuh lebih cepat daripada peluru. Ia berbalik pergi, tapi sebelum masuk ke area pesta utama, Gunawan berhenti. Tanpa menoleh, ia hanya berkata, dan, aku punya banyak kebenaran tentangmu. Ancaman itu seperti sabetan gunting di udara. Pesta berlangsung, tapi aku tidak berniat membaur. Aku dan Adrian memilih sudut tersembunyi, mengamati Gunawan menyapa setiap tamu. Adrian berbisik, dia punya rencana. Dia tidak akan mengadakan pesta saat sedang disorot media jika tidak punya serangan balasan. Aku mengangguk. Aku juga merasakannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih mengendalikan segalanya. Adrian menoleh menatapku. Kirana, aku perlu bertanya padamu. Jika Gunawan benar-benar mengeluarkan sesuatu tentang masa lalumu, apa kamu bisa tetap tegar? Aku terdiam beberapa detik. Di dunia ini, siapa yang tidak punya sisi gelap? Akhirnya aku berkata, aku tidak takut pada masa laluku. Aku hanya takut jika tidak berani menghadapinya. Adrian tersenyum, senyum langka yang membuat wajahnya melembut selama beberapa detik. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jantungku bergetar. Tepat saat itu, lampu di aula meredup. Semua perhatian tertuju ke panggung tempat Gunawan melangkah maju dengan mikrofon. Terima kasih sudah hadir, mulainya. Hari ini, selain proyek baru, saya juga ingin berbagi sebuah cerita menarik. Aku dan Adrian saling pandang. Aku tahu, ini dia serangan Gunawan. Ia menekan tombol di remote, layar LED raksasa menyala. Aku menahan napas, dan kemudian, gambar muncul. Seorang wanita, sebuah kantor yang familiar, sebuah klip buram.
Aku melihat diriku sendiri masuk ke sebuah ruangan. Aku mendengar suaraku sendiri, tapi intonasinya dipotong-potong, isinya dibelokkan. Di layar, suaraku diedit hingga terdengar seperti sedang membahas penjualan informasi internal Skyline kepada investor rahasia. Seluruh aula riuh. Aku merasa kakiku lemas sesaat. Astaga, itu Kirana, kan? Dia benar-benar menjual informasi? Pantas saja gosip beberapa hari ini muncul. Jantungku terasa diremas. Gunawan memainkan permainan yang sangat kotor. Adrian langsung menggenggam tanganku, meremasnya erat. Jangan bereaksi, biar aku yang urus. Aku menarik napas dalam-dalam. Napasku sedikit bergetar, tapi mataku tidak. Aku menatap Gunawan yang berdiri di atas panggung, tersenyum tipis, matanya puas seperti pemangsa yang sedang mencabik-cabik mangsanya. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi adu kecerdasan. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Aku mundur selangkah agar kegelapan menutupi separuh wajahku. Di dalam benakku hanya ada satu hal. Baiklah, Gunawan. Jika kau ingin menyeretku ke bawah, aku akan menarikmu tenggelam bersamaku. Keriuhan di aula semakin menjadi-jadi seperti api yang merambat di dinding. Setiap bisikan, setiap tatapan yang tertuju padaku, terasa seperti jarum dingin yang menusuk kulit. Aku berdiri tersembunyi dalam bayang-bayang, menatap gambar rekayasa diriku yang terpampang di layar besar. Itu bukan aku, tapi itu dibuat cukup rapi untuk bisa dipercaya siapa saja. Gunawan memilih menyerang kehormatan. Tak perlu peluru jika sebuah video saja bisa menghancurkan reputasi seseorang. Aku merasa napasku memberat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekikku, tapi aku tidak mundur. Adrian meremas tanganku sekali lagi. Jangan bereaksi cepat, bisiknya. Klip itu palsu, biar aku cari titik potongnya. Aku mengangguk, mataku masih terpaku pada Gunawan. Ia berdiri di tengah sorotan lampu panggung, matanya berbinar seperti rubah yang baru saja mendapatkan mangsa terbaiknya malam ini. Inilah buktinya, kata Gunawan lantang, bahwa tidak semua orang di Skyline Capital sejernih yang mereka klaim. Aula meledak. Ya Tuhan, tidak kusangka itu dia. Pasti Bagas sudah tahu dari dulu tapi diam saja. Tipikal orang kaya yang jahat. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku nyaris menancap di kulit. Adrian berbisik, kamu tunggu di sini. Aku akan periksa sinyal proyektornya. Ia meninggalkanku, berjalan cepat ke area teknis. Sementara aku tetap diam. Tidak melangkah keluar, tidak melarikan diri. Aku pernah lari, pernah sabar. Pernah menahan hinaan demi mempertahankan keluarga yang bukan lagi milikku. Tapi malam ini aku tahu satu hal. Jika aku mundur selangkah, Gunawan akan maju 10 langkah. Jika aku diam, ia akan menganggapku mangsa yang mudah. Aku menatapnya seolah menatap jurang, tidak takut, tidak gemetar. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di belakang panggung, Adrian mendekati panel kontrol. Teknisi di sana gemetar ketakutan karena dipaksa Gunawan memutar video itu. Adrian bertanya langsung, klip itu dari mana? Teknisi itu melihat sekeliling, lalu berbisik, orang dari Adi Pradana Group yang memberikannya. Katanya perintah langsung dari Pak Gunawan. Di mana file aslinya? Tanya Adrian. Di dalam USB mereka, tapi dikunci dengan sandi. Adrian mengerutkan dahi. Coba saya lihat. Hanya dalam beberapa detik, jari-jari Adrian menari cepat di atas keyboard. Teknisi itu melongo saat melihat Adrian membobol lapisan enkripsi pertama semudah membuka gembok murahan. Anda hacker? Tanyanya kaget. Adrian tidak menjawab, ia hanya berkata, ini bukan waktu yang tepat untuk memujiku. Lalu ia melihat apa yang ia butuhkan, file asli yang direkayasa menggunakan AI untuk mengubah suara dan menggabungkan gerakan. Jejak editnya sangat jelas. Ia segera berbalik. Pada saat yang sama, Gunawan memulai pengumuman besarnya. Dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah modal paling berharga, katanya dengan suara sopan namun penuh racun. Dan ketika kepercayaan hilang, semua yang tersisa menjadi tidak berarti. Ia menatap lurus ke arahku, yang masih berdiri dalam bayang-bayang. Jika Ibu Kirana Anjani ingin menuntut saya, ia mengangkat bahu, mungkin Anda perlu menjelaskan video ini kepada Skyline Capital terlebih dahulu. Aku tahu betul ini adalah serangan pendahuluan. Kesan pertama selalu yang terkuat. Jika aku salah bereaksi,
Satu kalimat saja cukup untuk mengubur semua usahaku selama ini. Tapi tepat saat Gunawan akan melanjutkan, Adrian tiba-tiba melangkah naik ke atas panggung. Aula riuh. Ia mengambil mikrofon, berdiri tegak. Bahunya sedikit miring seolah siap menghadapi siapapun. Maaf menyela, Adrian memulai. Tapi saya rasa Pak Gunawan tidak seharusnya mengambil kesimpulan terlalu cepat. Gunawan menyeringai. Siapa kau? Saya orang yang baru saja memeriksa video yang Anda putar, kata Adrian tegas. Dan saya bisa pastikan itu adalah klip AI yang direkayasa. Seluruh aula hening. Gunawan tertawa keras. Direkayasa. Kau pikir bicara omong kosong seperti itu cukup? Adrian mengangkat sebuah USB. Suaranya mantap. USB ini berisi file asli yang diberikan orang Anda kepada teknisi. Memang dienkripsi, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan jejak rekayasa. Saya bisa melihat dengan jelas wajah Gunawan sedikit berubah. Adrian melanjutkan, suaranya dalam dan kuat. Dan jika Anda mau, saya bisa memaparkan cara Anda mengedit setiap detiknya di hadapan seluruh media sekarang juga. Gunawan menggenggam mikrofon erat. Matanya menyipit, menghitung langkah. Tapi Adrian tidak berhenti. Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya seperti api hangat di tengah badai. Klip itu palsu, ia mengumumkan dengan jelas setiap katanya. Dan kenyataannya adalah, dia tidak hanya tidak bersalah, dia adalah orang yang menyelamatkan Skyline Capital dari investasi yang salah di Pramudia Corp. Keriuhan meledak. Gunawan mencoba tetap tenang. Kau bicara begitu tanpa bukti? Bukti sedang dikirim ke ponsel semua wartawan di ruangan ini, kata Adrian santai. Satu notifikasi, ting terdengar. Lalu ting, ting ting, ratusan suara notifikasi pesan masuk. Aku tahu itu adalah rekaman suara yang aku dan Adrian dapatkan, tapi aku tidak tahu ia akan memainkannya secara langsung seperti ini. Gunawan membeku. Dan tepat pada saat itu, aku melangkah maju, menatap lurus ke arahnya di bawah sorotan lampu yang terang. Anda benar, Gunawan, kataku. Kebenaran membunuh lebih cepat daripada peluru. Aku berhenti sejenak, tersenyum tipis setajam pisau, dan malam ini, Andalah yang pertama kali tertembak. Aula meledak. Teriakan, suara riuh, kekacauan. Gunawan menatapku, matanya tidak lagi tenang, melainkan penuh amarah. Aku tahu, mulai detik ini, ia tidak akan lagi menyerang dengan setengah-setengah. Ia akan menyerang untuk membunuh. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak sendirian. Dan Gunawan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bertemu lawan yang menolak untuk tunduk. Setelah pesta yang kacau itu, aku dan Adrian meninggalkan hotel di tengah kepungan media. Meskipun tim keamanan sudah membuka jalan, aku masih bisa merasakan kilatan lampu blitz yang menempel di punggungku seperti lebah yang marah. Tapi berbeda dengan hari saat aku meninggalkan rumah keluarga Pramudia, kali ini aku tidak menunduk, aku berjalan tegak, dan tidak menghindari satu pertanyaan pun. Saat pintu mobil tertutup, aku menyandarkan kepala, menghela napas panjang yang selama ini kutahan. Adrian menatapku, matanya dalam dan tenang. Kamu baik-baik saja? Baik, jawabku. Suaraku lebih serak dari yang kukira. Hanya sedikit terkejut Gunawan bisa sejauh ini. Kamu berhasil berdiri tegar, kata Adrian pelan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Aku menoleh padanya. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela, kontur wajah Adrian terlihat lebih jelas. Tajam, namun memiliki kelembutan yang aneh. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara. Tapi setiap kalimatnya membuatku merasa tidak sendirian. Mobil berjalan beberapa menit saat ponselku bergetar tanpa henti. Pesan, email, notifikasi dari kantor berita datang bertubi-tubi hingga aku harus membisukannya. Rina juga langsung menelepon. Kirana, astaga, kamu viral seperti badai di media sosial. Video Adrian membongkar Gunawan di-share di mana-mana. Aku menghela napas. Aku tidak yakin harus senang atau tidak. Tentu saja senang. Setidaknya publik sekarang berbalik membelamu. Mereka tidak bodoh, kok. Mereka bisa lihat video yang dikeluarkan Gunawan itu kotor. Aku mengatupkan bibir. Baguslah. Tapi Gunawan, dia pasti diam-diam sedang mencari cara untuk balas dendam. Adrian,
yang mendengar percakapan itu, angkat bicara. Gunawan tidak akan diam lama. Dia sudah terpojok. Aku bertanya, menurut Anda apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Adrian menatap lurus ke depan, suaranya tidak berat tapi cukup untuk membuat punggungku merinding. Ketika orang seperti Gunawan merasa harga dirinya terluka, dia akan menyerang titik terlemah lawannya. Aku mengerutkan dahi. Titik terlemahku, Adrian menoleh menatapku, tatapannya pelan namun pasti. Orang-orang yang kamu sayangi. Jantungku berhenti sejenak. Ibuku, Rina. Orang-orang yang tidak bersalah tapi selalu ada di belakangku. Adrian benar. Gunawan tidak akan pernah menyerang secara langsung jika ia menemukan kelemahan lain. Kita harus melindungi mereka lebih dulu. Lanjutnya. Besok, aku akan menugaskan orang dari Aurora untuk mengawasi ibumu dan Rina. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Anda melakukan itu untuk saya? Tidak, jawab Adrian, suaranya ringan, namun tajam. Aku melakukannya karena aku tidak ingin kamu kehilangan siapapun lagi. Kalimat itu membuatku terdiam sesaat. Dalam semua pertempuran yang pernah kulalui, belum pernah ada yang mengatakan itu padaku. Saat tiba di penthouse, Adrian mengantarku sampai ke depan pintu. Ia tidak masuk, hanya berdiri di bawah lampu kuning koridor. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, pesannya. Aku mengangguk. Sebelum aku berbalik, Adrian menambahkan, dan Kirana, jangan menanggung semuanya sendirian. Aku di sini untuk berbagi separuh beban itu denganmu. Aku membuka pintu, hatiku sedikit menghangat. Aku tahu, saat pintu tertutup, aku berdiri diam sejenak. Entah kenapa kalimat terakhir Adrian membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku masuk ke dalam, hendak menyalakan lampu, ketika sebuah suara klik terdengar dari arah dapur. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku membeku. Aku berbalik, jantungku mencelos. Cahaya remang-remang hanya memperlihatkan siluet seseorang yang berdiri di sudut ruang tamu. Sebuah suara berat dan panjang terdengar. Selamat malam, Kirana Anjani. Aku berdiri kaku, napasku tertahan. Pria itu melangkah keluar dari kegelapan, selangkah demi selangkah. Bukan Bagas, bukan siapapun dari keluarga Pramudia. Melainkan salah satu anak buah terdekat Gunawan, orang yang pernah kulihat di berkas yang diberikan Adrian. Matanya dingin, dan di tangannya ada sesuatu yang berkilau di bawah cahaya. Aku mundur selangkah, suaraku sedikit bergetar tapi masih bisa kukendalikan. Apa maumu? Ia tersenyum tipis, senyuman yang membuatku merinding. Saya hanya datang untuk mengingatkan Anda satu hal. Ia mengangkat kepala, matanya menggelap. Jangan pikir Anda dan si Adrian itu bisa mengalahkan bos kami. Ia maju selangkah lagi, suaranya merendah setajam pisau. Karena mulai sekarang, siapapun yang berdiri di samping Anda, bisa mati lebih dulu. Aku merasakan dingin menjalar dari tulang punggung hingga ke telapak kaki. Belum pernah dalam hidupku aku merasa batas antara dunia bisnis dan dunia gelap setipis ini. Dan belum pernah aku sadar bahwa pertarungan ini telah melampaui semua perkiraanku. Bukan lagi permainan, bukan lagi adu kecerdasan. Ini soal hidup dan mati. Pria itu hanya berjarak beberapa langkah dariku. Cahaya kuning dari ruang tamu menerpa wajahnya, menampakkan senyum dingin yang membuat tulang punggungku membeku. Tangannya masih memegang benda logam berkilauan itu, dan aku tahu, jika ia maju setengah langkah lagi, segalanya bisa di luar kendali. Aku berusaha tetap tenang, suaraku tidak bergetar seperti yang ia harapkan. Kau pikir dengan mengancamku, Gunawan bisa menang? Ia menyeringai, seolah aku baru saja menceritakan lelucon. Saya tidak mengancam, saya memperingatkan. Anda sudah melangkah terlalu jauh, Kirana Anjani. Ia menunjuk ke arahku, matanya gelap. Anda harus ingat, wanita lemah seperti Anda tidak bisa melawan seluruh jaringan bos kami. Gunawan baru menyentuh sedikit, Anda sudah penuh dengan celah. Aku menyipitkan mata. Jadi kau datang ke sini untuk menambal celahku? Ia tertawa. Jika perlu, mungkin saya harus menghapusnya. Aku mundur selangkah lagi. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku tidak gemetar. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar akan menyerang atau hanya menggertak, tapi aku tahu satu hal, Gunawan tidak akan pernah mengirim orang ke rumahku hanya untuk basa-basi. Haruskah aku menelepon Adrian, berlari ke koridor, melawan,
Semua pilihan terasa berbahaya. Tepat saat itu, suara bel lifting terdengar dari luar pintu. Suara kecil, tapi cukup untuk membuatnya terkejut dan melirik ke arah koridor. Aku tidak menyia-nyiakan momen itu. Aku menyambar vas kaca di rak terdekat, satu-satunya benda yang bisa kujadikan senjata, dan menggenggamnya erat. Jika kau maju selangkah lagi, kataku, mataku menajam, aku akan memukulkannya tepat di kepalamu. Ia melihat vas itu, lalu menatapku. Tatapannya tidak lagi meremehkan. Sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, ia tidak menyangka aku berani. Ia tersenyum kecil, tapi suaranya tidak lagi santai. Kau berubah lebih dari yang kuduga. Aku mengangkat vas itu lebih tinggi, siap siaga. Keluar dari rumahku, kataku pelan dan jelas, setiap katanya. Ia berdecak. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini. Tapi ia menunjuk lurus ke arahku, matanya sedingin pisau. Kau akan menyesal telah berpihak pada Adrian Baskara. Mulai sekarang, dialah target pertama. Aku menggenggam vas itu erat, napasku tercekat. Ia mundur ke dalam bayang-bayang, membuka pintu penthouse, lalu lenyap seperti bayangan di kegelapan malam. Begitu pintu tertutup, kakiku nyaris lemas. Aku bersandar di meja, mencoba mengatur napas yang kacau. Rasa takut tidak datang saat ia berdiri di sana, tapi justru saat ia menghilang, seolah ia menggunakan keheningan untuk meneror pikiranku. Aku gemetar, bukan karena lemah, tapi karena aku tahu Gunawan tidak akan lagi menyerang reputasi. Ia akan menyerang manusia, nyawa, orang-orang yang kusayangi. Ponselku menyala. Pesan dari Adrian. Baru sampai. Kamu di mana? Aku buru-buru membalas. Di rumah. Anak buah Gunawan baru saja masuk. Belum sampai 3 detik, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor. Adrian menerobos masuk, matanya membelalak melihatku berdiri di tengah ruang tamu dengan vas kaca di tangan. Kirana, kamu tidak apa-apa? Ia berlari mendekat, memegang bahuku. Leherku terasa tercekat, butuh beberapa detik untuk bisa bicara. Dia datang ke sini. Dia bilang akan membunuh siapapun yang ada di sisiku. Adrian, dia mengincarmu. Adrian menggenggam bahuku lebih erat, seolah menenangkanku. Lihat aku. Suaranya rendah dan mantap. Aku masih berdiri di sini, tidak ada yang bisa menyentuhku, dan terlebih lagi, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Tatapannya saat itu bukan lagi sekadar sekutu. Di dalamnya ada perlindungan, ada rasa sakit melihatku ketakutan. Aku menghela napas yang bergetar. Adrian, dia sudah melewati batas. Ia mengangguk pelan, matanya menajam seperti baja. Kalau begitu, kita juga harus melewati batas. Aku menatapnya. Apa yang akan Anda lakukan? Adrian melepaskan tangannya, berjalan ke jendela, menatap kota di malam hari. Gunawan sudah menyentuh rumahmu, katanya, suaranya begitu dalam hingga terasa menusuk dadaku. Sekarang giliran kita menyentuh apa yang paling berharga baginya. Aku berjalan mendekat. Anda tahu apa itu? Tentu saja. Adrian menoleh ke arahku. Jaringan kekuasaannya, mataku terpaku padanya. Anda mau mengincar siapa lebih dulu? Adrian menatapku lurus, tanpa keraguan sedetik pun. Orang yang menandatangani semua transaksi gelap untuknya, orang yang memegang semua rahasia hukum kotor Adi Pradana Group, dan terutama, ia berhenti sejenak, orang yang baru saja berdiri di rumahmu. Tanganku terkepal. Adrian mengucapkan kalimat terakhirnya, suaranya begitu dingin hingga membuatku merinding. Malam ini, Kirana, kita tidak lagi bertahan. Ia menatap mataku dalam-dalam. Kita mulai menyerang. Pada saat itu, aku tahu permainan telah berganti pihak, dan Gunawan baru saja memilih orang yang salah untuk diancam. Aku berdiri di samping Adrian. Kami berdua menatap ke bawah ke arah kota yang tenggelam dalam lautan cahaya. Tapi di dalam hatiku saat ini, tidak ada kedamaian. Hanya ada perasaan seperti arus listrik yang merambat di tubuhku, memanaskan setiap napas. Aku baru saja nyaris diancam di rumahku sendiri. Dan Adrian berdiri di sini dengan tatapan setajam baja, milik seseorang yang telah memutuskan tidak akan mundur lagi. Menyerang, bisikku mengulangi perkataannya, suaraku masih sedikit bergetar, tapi bukan karena takut. Adrian, bagaimana cara kita menyerang? Ia berbalik, matanya sedalam permukaan air yang tenang.
bukan dengan kekerasan. Bukan dengan cara Gunawan. Ia berhenti sejenak. Kita serang kekuasaannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi, mulai dari siapa? Adrian tidak langsung menjawab. Ia mengambil ponselnya, membuka peta internal yang dikumpulkan tim teknis Aurora Tech. Garis-garis merah, biru, dan kuning menghubungkan serangkaian nama perusahaan cangkang, semuanya mengarah pada satu nama, Gunawan Adi Pradana. Adrian menunjuk satu titik di pusat jaring laba-laba itu. Ini, orang terpenting selain Gunawan. Namanya, Bimo Hartono. Nama itu seperti jarum yang menusuk ingatanku dari berkas yang pernah kubaca. Pengacara pribadi Gunawan, bisikku. Orang yang menandatangani semua kontrak gelap yang tidak bisa ditandatangani Gunawan. Benar, kata Adrian. Jika kita bisa membalikkan Bimo, seluruh dinding pertahanan hukum Gunawan akan runtuh. Aku menatap layar, merasakan adrenalin mulai mengalir. Lalu, bagaimana caranya? Adrian menatapku lama, lalu berkata perlahan, Bimo punya kelemahan. Kelemahan? Keluarga, jawab Adrian. Dia punya satu-satunya anak perempuan yang sakit dan butuh pengobatan jangka panjang. Biayanya cukup untuk membuatnya menjual jiwanya pada Gunawan. Aku terdiam. Adrian melanjutkan, tapi Bimo bukan orang jahat, dia hanya putus asa. Angin sepoi-sepoi masuk melalui celah jendela. Aku menatap mata Adrian. Anda ingin saya bernegosiasi dengannya? Negosiasi tidak akan berhasil pada orang seperti Bimo, kata Adrian. Kita harus memberinya jalan keluar. Aku merenung. Anda pikir dia akan mengkhianati Gunawan? Bukan mengkhianati, kata Adrian. Dia hanya perlu melepaskan tangan di saat yang tepat. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita temui dia. Adrian meletakkan tangannya di bahuku, meremasnya pelan. Tidak malam ini, kamu baru saja mengalami ancaman. Kamu perlu istirahat. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Istirahat, Adrian, Anda masih belum mengerti aku. Ia mengangkat alis. Aku berkata perlahan. Ketika Gunawan mengirim orang ke rumahku untuk mengancam akan membunuhmu, rasa takutku sudah hilang. Aku menegakkan punggung, menatap kota di bawah sana. Malam ini, aku ingin bertemu Bimo. Adrian terdiam sejenak. Tatapannya tidak lagi ingin mencegahku. Ia melihatku sudah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Baik, akhirnya ia berkata. Tapi aku ikut. Sekitar pukul 10 malam, aku dan Adrian tiba di apartemen mewah tempat Bimo Hartono tinggal. Bukan karena ia kaya, tapi karena Gunawan yang membayarkan sewanya agar ia tidak menarik perhatian. Kami menekan bel. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Bimo muncul tanpa jas, tanpa dasi. Hanya seorang pria dengan mata lelah, cekung, dan penuh ketakutan. Matanya langsung bergetar saat melihatku. Ibu Kirana Anjani, gagapnya. Kenapa? Kenapa Anda kesini? Lalu ia melihat Adrian dan wajahnya pucat pasi. Anda Adrian dari Aurora Tech. Ya Tuhan, untuk apa kalian berdua mencariku? Kalau Gunawan tahu. Adrian melangkah maju, suaranya tenang. Gunawan tidak akan tahu, kecuali Anda yang memberitahunya. Bimo menelan ludah, tangannya mencengkeram tepi pintu seperti orang yang terpojok. Saya tidak akan mengkhianati Gunawan, katanya dengan suara gemetar. Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan putri saya. Aku maju selangkah, suaraku lebih lembut dari Adrian. Saya tahu. Dan kami tidak ingin Anda mengkhianati Gunawan. Aku menatap lurus ke matanya, berkata dengan sangat perlahan, Pak Bimo, kami ingin Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Ia menatapku bingung. Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah map. Adrian menambahkan sebuah USB. Aku meletakkan keduanya di tangan Bimo. Ini adalah semua bukti bahwa Gunawan menggunakan Anda sebagai tameng. Saat Gunawan jatuh, Andalah yang akan menanggung semua kesalahannya. Bimo gemetar. Dia bilang jika saya menurut, dia akan menanggung biaya rumah sakit putri saya. Aku menatapnya iba. Saya tahu Anda ingin melindungi putri Anda. Tapi jika Anda terus mengikuti Gunawan, di penjara, aset disita, putri Anda tidak akan punya siapa-siapa lagi.
Bimo menatap berkas di tangannya seolah memegang bara api. Napasnya terengah-engah, nyaris limbung. Adrian menambahkan, suaranya dalam dan tegas. Anda tidak perlu mengkhianati Gunawan. Anda hanya perlu berhenti menandatangani apapun. Aku mengucapkan kalimat terakhir. Pada hari Gunawan jatuh, Anda dan putri Anda akan kami lindungi. 1 menit hening. 2 menit. Tangan Bimo gemetar, matanya memerah. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik. Saya tidak akan menandatangani dokumen apapun lagi untuknya. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan jika perlu, saya akan bersaksi di pengadilan. Aku menghela napas lega. Adrian pun mengangguk. Saat kami berbalik pergi, Bimo mengucapkan satu kalimat yang membuatku merinding. Bu Kirana, Gunawan tidak akan membiarkan Anda tenang. Dia baru saja mengirim orang ke rumah Anda, kan? Aku berhenti. Bagaimana Anda tahu? Bimo tertawa hambar, senyum yang padam. Karena dia hanya melakukan itu ketika dia mulai kehilangan kendali. Aku menyipitkan mata. Jelaskan. Bimo menunduk, suaranya serak. Gunawan tidak takut hukum. Ia mengangkat kepala, matanya penuh ketakutan yang belum pernah kulihat pada siapapun. Dia hanya takut pada satu hal. Aku mengepalkan tanganku. Takut apa? Bimo menjawab, takut pada satu-satunya wanita yang tidak bisa ia kendalikan. Udara di koridor terasa membeku. Jantungku bergetar. Adrian mengerutkan dahi. Siapa yang dia maksud? Bimo menatap lurus ke arahku. Orang itu adalah Anda, Kirana Anjani. Dan pada saat itu, aku mengerti. Pertarungan ini bukan lagi sekadar menjatuhkan Gunawan. Ini adalah pertarungan di mana Gunawan melihatku sebagai ancaman terakhirnya. Saat meninggalkan apartemen Bimo, aku berdiri lama di koridor. Angin dari celah jendela di ujung lorong terasa dingin, tapi justru membuat kepalaku jernih. Gunawan takut padaku, takut pada seorang wanita yang pernah diinjak-injak tanpa ampun oleh keluarga Pramudia. Aku pernah berpikir aku hanyalah bidak kecil dalam permainan catur raksasanya. Tapi ternyata, aku adalah ancaman yang tidak pernah ia perhitungkan. Adrian berdiri di sampingku, tangan di saku, matanya menatapku dalam-dalam. Kirana, panggilnya pelan. Aku menoleh. Ya, kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang dikatakan Bimo, kata Adrian. Gunawan takut padamu bukan berarti dia bisa menang. Aku tersenyum tipis. Aku tidak takut karena dia menganggapku ancaman. Aku hanya terkejut. Lalu, menurutmu kenapa Gunawan takut padamu? Tanya Adrian langsung. Aku menarik napas perlahan. Karena aku satu-satunya orang yang tidak bisa ia beli, kendalikan, atau ancam. Aku menatap lurus ke mata Adrian. Dan juga karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Adrian menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menelannya kembali. Kami meninggalkan gedung itu hampir tengah malam. Kota sudah lebih sepi, lampu jalan keemasan terhampar seperti pita sutra. Saat mobil berhenti di depan penthouseku, Adrian tidak buru-buru pergi. Kirana, panggilnya lagi. Ia menghela napas, suaranya lembut namun tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pulang sendirian tanpa memberitahuku. Aku tertawa kecil. Anda sedang mengaturku? Tidak, jawab Adrian. Aku melindungimu. Senyum di bibirku lenyap. Perasaan hangat yang sangat tipis menjalar di dadaku. Aku mengangguk. Baik, aku janji. Adrian mengatupkan bibir, seolah masih ingin bicara, tapi memilih diam. Ia membukakan pintu mobil untukku, lalu berkata dengan sangat pelan, istirahatlah. Besok segalanya akan semakin tegang. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Adrian pergi, dan aku melangkah masuk ke penthouse yang gelap. Aku menyalakan lampu. Suasana di dalam sudah kembali tenang seperti biasa. Tidak ada lagi bayangan orang asing, tidak ada lagi napas ancaman, tapi aku tahu itu hanya di permukaan. Aku berjalan ke balkon, membuka pintu agar angin malam masuk. Jakarta terhampar di bawah kakiku seperti permadani cahaya tak berujung. Kota yang indah, tapi juga penuh dengan pisau tersembunyi dalam kegelapan. Aku bersandar di pagar, mataku menatap jauh. Hari ini Bimo bilang Gunawan takut padaku. Tapi aku tahu itu belum seluruhnya. Gunawan takut padaku bukan hanya karena aku melawannya,
Tapi karena ia tidak mengerti aku, tidak bisa membacaku, tidak tahu di mana batasku. Orang seperti Gunawan hanya takut pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, dan aku adalah hal itu. Ponsel di meja bergetar. Sebuah pesan tanpa nama, tidak ada nomor, hanya satu kalimat. Permainan kita akan segera mencapai babak yang seru, Kirana. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Tidak gemetar, tidak panik. Aku hanya merasa tubuhku menegang, bersiap untuk pertempuran baru. Tepat saat itu, angin bertiup kencang, menyibakkan rambutku ke belakang, membawa sebuah pepatah yang pernah diucapkan nenekku. Berani berbuat, berani menanggung. Sakit membuatmu dewasa. Aku memejamkan mata perlahan. Aku sudah cukup merasakan sakit. Sekarang saatnya menjadi dewasa. Besok akan menjadi titik balik. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk seluruh kerajaan Gunawan. Dan aku tahu satu hal sejelas lampu-lampu di bawah sana, kali ini, dialah yang akan lari. Setelah pesan terakhir dari Gunawan, aku tahu pertarungan penentuan esok hari bukan lagi sebuah pilihan. Itu adalah keharusan. Aku duduk di depan jendela kaca, memandangi untayan lampu yang berpendar seperti bintang jatuh ke jantung kota. Hatiku terasa begitu kosong. Bukan kosong karena takut, tapi karena aku paham perjalanan ini telah sampai di penghujungnya. Dan keheningan itu, anehnya, justru membuatku lebih kuat. Keesokan paginya, aku tiba di Aurora Tech sangat pagi. Adrian sudah menungguku di sana, berdiri di dekat jendela besar dengan latar belakang kota yang baru terjaga. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. "Sudah siap?" tanyanya. Aku mengangguk. Harus diakhiri. Adrian menatapku sejenak. Matanya tidak hanya menyiratkan kekhawatiran, tapi juga sesuatu yang mirip harapan. "Ayo," katanya. "Kita selesaikan ini bersama." Kami tiba di rapat Dewan Ekonomi tepat di tengah pagi. Gedung yang disebut Gunawan sebagai wilayah kekuasaannya sudah dipenuhi orang. Media, pimpinan perusahaan, mitra keuangan semuanya menunggu hasil pertemuan. Gunawan masuk beberapa menit setelah kami. Ia menatapku dengan mata sedingin es, tapi jauh di dalam sana, aku melihat sesuatu yang retak. Entah ketakutan, kemarahan yang meluap, atau keduanya. Rapat dimulai. Di layar besar, terpampang seluruh sistem perusahaan cangkang, transaksi gelap, dan rekening transfer ilegal yang aku dan Adrian kumpulkan. Bimo telah mengajukan diri sebagai saksi tadi malam sebuah pukulan yang tidak pernah diduga Gunawan. Dewan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Gunawan membantah, tapi semakin banyak ia bicara, semakin banyak celah yang ia tunjukkan. Akhirnya, ketua Dewan berdiri, mengetukkan palu ke meja. Berdasarkan bukti yang telah divalidasi, mulai hari ini, seluruh operasional Adipradana Group dibekukan. Saudara Gunawan Adipradana direkomendasikan untuk diproses secara hukum. Seluruh ruangan meledak. Gunawan berdiri, memukul meja hingga tangannya memerah. "Kalian percaya padanya?" Dia hanya, ia menunjuk lurus ke arahku, tapi aku menatap lurus ke matanya. Tanpa rasa takut, tanpa menghindar. "Saya adalah orang yang tidak bisa Anda kendalikan," kataku pelan, hanya cukup untuk ia dengar. "Dan karena itu, Anda kalah." Gunawan mengepalkan tangannya, tapi ia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan. Ia digiring keluar oleh petugas keamanan di tengah kilatan lampu kamera yang bertubi-tubi. Saat ia menoleh untuk menatapku terakhir kalinya, aku melihat dengan jelas kehancuran total di matanya yang dulu tak terkalahkan. Aku tidak merasa senang, tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. 3 tahun menjadi menantu keluarga Pramudia, sakitnya pengkhianatan, hinaan, serangan diam-diam, hari-hari penuh kepanikan. Semuanya berakhir di sini. Dalam perjalanan keluar dari ruang rapat, Adrian menggenggam lenganku pelan, suaranya dalam seolah ingin menahanku dari rasa pusing. "Kamu berhasil. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menginjak-injakmu." Aku mengangkat kepala. "Berkat Anda." Adrian menggeleng. "Bukan. Berkat dirimu sendiri. Aku hanya berdiri di sampingmu." Aku tertawa, tawa yang ringan dan tulus. Senyuman yang selama 3 tahun ini telah hilang. Saat kami melangkah keluar, matahari bersinar lurus ke tangga depan. Begitu terang hingga aku harus mengangkat tangan untuk menutupi mataku.
Tapi perasaan saat itu tidak akan pernah kulupakan. Aku telah berjalan sampai ke ujung jalan paling menyakitkan dalam hidupku, dan aku telah melangkah keluar menuju cahaya dengan kakiku sendiri. Adrian menatapku, suaranya begitu hangat. Sekarang, Kirana, apa hal pertama yang ingin kamu mulai lagi? Aku menjawab tanpa ragu. Aku ingin hidup. Angin berembus pelan, membawa kedamaian yang pernah kupikir tidak akan pernah bisa kusentuh lagi. Kali ini, aku memilih diriku sendiri. Dan aku tahu, di depan sana bukan lagi pertempuran penuh air mata seperti dulu, melainkan sebuah perjalanan baru, di mana akulah penulis ceritaku sendiri.